Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat terus berlangsung. Iran juga serang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebuah rudal balistik diduga milik Iran terlihat terbang di atas langit pemirsa. Dilaporkan rudal tersebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di negara sekutu Timur Tengah. Rudal Iran juga dilaporkan serang pangkalan militer Amerika di Bahrain. Meningkatnya ketegangan ini diduga sebagai dampak serangan Israel yang tak kunjung henti ke Lebanon. Iran dilaporkan meluncurkan serangkaian rudal tanpa henti yang membuat sistem pertahanan Amerika Serikat kewalahan. Trio rudal Iran dibombardir Israel. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel bertujuan ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Trio rudal Iran bombardir Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Kader F, dan generasi terbaru Khaybar Sheikhan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal balistik jarak jauh Emad memiliki hulu ledak bersirip yang mampu bermanuver dengan tingkat akurasi tinggi di bawah 10 meter untuk menembus sistem pertahanan Arrow 3 milik Israel. Sementara itu, rudal hipersonik Khaybar Sheikhan generasi ketiga yang berbahan bakar padat mampu melesat hingga March 9 saat menukik, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar aksi balas dendam. Di balik hujan rudal itu tersimpan pesan yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan. Serangan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran masih memiliki kemampuan serangan yang signifikan meski telah dihantam serangan udara yang intensif dari Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat kembali ikut menyerang Iran. Serangan dilakukan setelah helikopter Apache milik mereka jatuh diduga ditembak militer Iran. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Serangan ini sebagai respon terhadap jatuhnya helikopter AH-64 Apache sehari sebelumnya di Selat Hormuz. Helikopter kebanggaan Amerika Serikat ini jatuh diduga akibat serangan Iran. Rentetan serangan diluncurkan dari sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di sekitar Iran. Pengumuman serangan juga disampaikan melalui akun media sosial Komando Pusat Amerika Serikat. Dalam postingannya, Amerika menyebut pasukan Amerika mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran pada jam 5 sore. Beberapa serangan menghantam pulau strategis Qasem. Pulau yang berada di Selat Hormuz ini menjadi pangkal militer dan terminal minyak utama Iran. Tak hanya itu, serangan juga terjadi di provinsi Hormuzgan, selatan Iran. Sebelumnya helikopter Apache milik militer Amerika diserang Iran, pemirsa. Helikopter tempur ini pun dikabarkan jatuh di perairan Selat Hormuz. Sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pilot Amerika Serikat dalam kondisi baik usai mengalami insiden jatuhnya helikopter. Helikopter Apache AH-64 milik Israel kedapatan melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Kita saksikan pemirsa helikopter Apache Israel serang Gaza. Video yang beredar merekam detik-detik saat helikopter ini memberikan tembakan serangan ke Gaza, Palestina.
Helikopter Apache rutin digunakan IDF menggempur kelompok militan dan menghancurkan infrastruktur. Helikopter canggih ini pun kerap menjadi target serangan musuh lantaran serangan helikopter ini sangat mematikan. Helikopter Apache ini adalah helikopter jenis yang mematikan di dunia, dan berikut keunggulan helikopter canggih dari Amerika Serikat ini, pemirsa. Helikopter AH-64 Apache biasa dikenal sebagai si pembunuh tank nomor 1 di dunia. Helikopter ini dikembangkan Amerika Serikat sejak tahun 1975 dan dirancang khusus untuk menghancurkan target di darat dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Apache memiliki 2 mesin turbosaf sehingga mampu terbang hingga 290 km per jam dengan jangkauan hampir 500 km. Senjatanya pun mengerikan. Helikopter ini memiliki meriam rantai 30 mm M230, rudal anti-tank AGM-114 Hellfire, dan roket Hirda 70. Tak hanya itu, helikopter ini dilengkapi radar longbow di atas kepala yang bisa mendeteksi puluhan target sekaligus, bahkan di malam hari atau cuaca buruk. Meski dilengkapi dengan persenjataan canggih, namun jatuhnya helikopter Apache ini membuktikan tidak ada senjata yang tak terkalahkan. Meski hubungan antara Iran dan Amerika Serikat memanas usai jatuhnya helikopter Apache, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih membuka pintu negosiasi dengan Iran. Selama perundingan, blokade pelabuhan Iran terus berjalan. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. Meski DPR Amerika Serikat telah menyetujui resolusi untuk hentikan perang Iran, namun militer Amerika Serikat tetap menyerang Iran. Amerika kembali mendukung Israel setelah sempat menegur Israel. Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang untuk pertama kalinya sejak Amerika menyetujui gencatan senjata 2 bulan lalu. Baik Amerika Serikat maupun Iran berulang kali mengumumkan siap melancarkan serangan jika diprovokasi. Hingga akhirnya kedua negara ini saling serang. Iran menyerang Israel sekutu Amerika setelah Israel mengabaikan gencatan senjata dengan terus menggempur Lebanon. Hingga akhirnya Iran juga menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika di Timur Tengah dan menembak jatuh helikopter Apache milik Amerika. Situasi ini membuat militer Amerika kembali mengumumkan serangan balasan ke Iran. Sebelumnya Amerika Serikat sempat menegur Israel untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon di tengah upaya negosiasi damai dengan Iran dan gencatan senjata. Namun setelah Amerika merasa diprovokasi oleh Iran, kini Amerika kembali mendukung Israel untuk menyerang Iran. Permusuhan kedua negara yang kembali memanas menimbulkan kekhawatiran negara-negara Timur Tengah bisa kembali terseret dalam eskalasi konflik. Terlebih konflik ini bisa memicu krisis global berkepanjangan. Kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrian panjang memadati bandara utama Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah.
Antrean panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very bad situation. A lot of women they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Kelompok Ansarullah Houthi Yaman merilis rekaman gelombang serangan ke Israel, di mana sebelumnya Houthi mengumumkan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel dan melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. Gelombang serangan rudal diluncurkan kelompok Ansarullah Houthi Yaman. Serangan rudal Houthi menargetkan Israel. Houthi sebagai kelompok proksi Iran mengumumkan membela Iran untuk konfrontasi militer dengan Israel. Keputusan ini diambil Houthi setelah Iran saling serang dengan Israel akibat Israel melanggar gencatan senjata membombardir Lebanon. Houthi pun mengumumkan melarang kapal-kapal Israel dan perusahaan yang terafiliasi melintasi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. Kini Israel tidak hanya menghadapi serangan Iran namun juga digempur oleh proksi militer Iran Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine seperti yang kita simak ini pemirsa terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Ada informasi yang didapatkan bahwa serangan ledakan, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal. Sementara itu kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat, Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil diluncurkan di udara, tak lama sirine serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke arah Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi yang lebih luas. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil menjegat pesawat nirawak atau drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Pejuang Hizbullah menyerang pasukan penjajah Israel di Lebanon Selatan, di mana serangan dilakukan menggunakan rudal dan drone. Dengan salvo rudal, pejuang Hizbullah menggempur posisi tentara penjajah Israel di kota Rasaf, Lebanon Selatan.
Pejuang Hizbullah mengklaim serangan menyasar kendaraan dan tentara penjajah Israel yang sejak 16 April lalu telah melanggar gencatan senjata dan malah terus menyerang Lebanon Selatan serta bagian selatan ibu kota Beirut. Sementara itu drone fiber optik pejuang Hizbullah juga menyasar kendaraan tangki penyuplai bahan bakar milik tentara penjajah Israel. Serangan terhadap logistik Israel ini untuk mengganggu pergerakan maju dan agresi pasukan Israel. Pemirsa, serangan dilakukan di pinggir kota Yahmar al-Shakif, Lebanon Selatan. Setelah tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Israel setuju untuk menghentikan serangannya ke Iran dan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bila Iran kembali menyerang Israel, maka serangan balasan tak hanya menyasar Iran tapi juga Lebanon. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון. Pemirsa, kelompok-kelompok pejuang Lebanon yang berkuasa, Hizbullah dan Amal, dilaporkan siap melakukan gencatan senjata dengan Israel. Hal itu disampaikan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri kepada utusan Amerika Serikat di Beirut. Konflik antara Israel dan Lebanon hingga kini masih terus memanas. Dilansir dari media Al Arabiya, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri memberitahu utusan Amerika Serikat di Beirut bahwa kelompok pejuang Hizbullah dan Amal siap melakukan gencatan senjata dengan Israel. Berri memberitahu duta besar bahwa Hizbullah tidak menentang penarikan diri dari selatan Sungai Litani. Padahal sebelumnya kelompok Hizbullah menolak gencatan senjata Israel dengan Lebanon yang didukung oleh Amerika Serikat. Diketahui serangan Israel telah menewaskan total lebih dari 3.600 warga Lebanon dan lebih dari 10.000 orang luka-luka. Usai heboh, sejumlah visa delegasi timnas Iran ditolak Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan mencabut seluruh tiket Piala Dunia yang telah dibeli oleh warga Iran. Keputusan disampaikan Rubio di Gedung Putih Amerika Serikat, di mana Rubio menegaskan penolakan visa sejumlah anggota delegasi timnas Iran serta mencabut tiket yang telah dibeli oleh supporter Iran merupakan langkah untuk mencegah adanya supporter ataupun staf tim nasional yang terafiliasi dengan IRGC. Hal itu dikhawatirkan akan mengancam keamanan negara saat berlangsungnya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Nothing from the U.S. has told them they can't come. I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. But I don't know where that's coming from, other than speculation that Iran may decide not to come and then Italy would fill their spot. But if they decide not to come on their own, it's because they decided not to come. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, journalists and athletic trainers. Menanggapi keputusan Amerika Serikat, Menteri Olahraga Iran yang juga visanya ditolak Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat seolah tidak profesional sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Ahmad Donyamali, Menteri Olahraga Iran, menyampaikan kekecewaannya saat sejumlah visa milik pejabat dan staf timnas Iran untuk Piala Dunia ditolak. Ia juga dengan tegas menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai tuan rumah tidak profesional. Ia juga sampaikan bahwa timnas Iran akan menghentikan pertandingan jika ada provokasi yang menyinggung Iran selama gelaran Piala Dunia 2026. کارشکنی‌ها که خب از ابتدا بوده و به هر صورت
کاملا رفتار غیر حرفه‌ایه و حتما شما بهتر از من میدونید که این رفتارها مختص ایران نیست. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از طرف کشورهای مختلف در حال انجام هست. ما هم بر اساس قوانینی که فیفا داره منشور المپیک. Sementara itu tiba di base mereka di Meksiko, timnas Iran tampil mengenakan atribut dengan pesan khusus. Mereka mengenakan pin dengan angka 168. Ini pin untuk mengenang siswa korban meninggal dunia dalam tragedi pengeboman sekolah di Iran oleh Amerika Serikat. Timnas Iran tiba di Meksiko untuk tampil di Piala Dunia dengan membawa pesan menyentuh. Turun dari pesawat, para pemain terlihat mengenakan jas mereka yang bersematkan pin berwarna emas dengan angka 168. Pin ini menjadi simbol penghormatan kepada anak-anak yang tewas dalam serangan rudal Amerika Serikat ke sebuah sekolah dasar di Minab, Iran. Sebagian besar korban adalah anak-anak perempuan. Investigasi hasil serangan tersebut menyimpulkan adanya kesalahan dalam operasi yang sebenarnya ditunjukkan ke pangkalan militer di dekat lokasi. Tragedi itu merupakan salah satu kegagalan operasi militer Amerika Serikat dengan jumlah korban terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Tim-tim peserta Piala Dunia mulai tiba di 3 negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun, publik ramai-ramai menyoroti ada perbedaan penyambutan ketiga negara tuan rumah terhadap tamu-tamu mereka. Kita simak seperti apa perbedaannya. Tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat menyambut sejumlah pemain dan tim peserta dari beberapa negara dengan pemeriksaan yang dituding berlebihan di bandara. Kapten Timnas Irak Ayman Hussein diperiksa selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago sebelum akhirnya dibebaskan. Turun dari pesawat, para pemain Timnas Senegal tidak langsung menuju bandara. Di landasan, para pemain skuad Singa Terangga duduk di bangku kecil untuk diperiksa dengan metal detektor. Pemeriksaan ketat juga dialami tim Uzbekistan. Skuad Serigala Putih menjalani pemeriksaan ketat begitu tiba. Petugas bahkan menggunakan anjing pelacak dan mengendus tas-tas yang dibawa para pemain. Di Kanada, petugas keimigrasian merilis video syarat yang harus dipenuhi oleh tim, ofisial, maupun supporter negara peserta. Para pendatang harus membawa identitas lengkap, dilarang membawa narkoba seperti ganja saat memasuki atau keluar perbatasan, serta dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti petasan dan senjata api. Bagaimana dengan Meksiko? Penyambutan meriah diberikan negara ini terhadap tim-tim peserta. Salah satunya Spanyol. Kedatangan skuad La Furia Roja disambut hangat dengan alunan mariachi, topi ikonik sombrero, serta antusiasme penggemar yang memadati bandara. Tak sedikit pemain yang mengabadikan kehangatan ini dengan ponsel mereka. Sambutan syarat budaya dan keramahan masyarakat Meksiko dinilai sebagai bukti nyata komitmen negara ini sebagai salah satu tuan rumah.